Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Hikmia, guru sejarah SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 2 Slawi pada kelas 10 APHP 3 dengan materi saluran penyebaran Islam di Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning berbantu metode Jigsaw. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, ya semoga lancar ya hari ini. Silakan Mbak Asifa disiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya hari ini ya. Ya, tapi kayaknya Ibu lihat ada beberapa yang tidak berangkat hari ini ya. Ya, coba Bu Lela absen dulu. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ya. Mbak Asifa ada? Mbak Asifa, kemudian Astrid, sakit ya? Atika, kemudian Aulia Agustin? Sakit. Nih Bu Lela sering nggak lihat ini. Hari ini sebelum masuk materi hari ini ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, materinya minggu lalu kita bahas tentang apa? Bahas tentang masa Islam di Indonesia dan teori masuknya agama Islam di Indonesia. Iya, kita sudah masuk Islam ya. Kita kemarin minggu lalu bahas tentang teorinya, ya teorinya atau dari mana Islam masuk ke Indonesia. Hari ini, ya ini elemennya adalah konsep kerajaan Islam di Indonesia. Ini ada 4 tujuannya, ya yang kita pelajari hari ini. Kita mulai dari pojok sebelah sana, Mbak Siva. Tujuan pembelajaran hari ini, ya kita akan belajar tentang apa? Satu, coba. Satu, peserta didik mampu menjelaskan teori masuknya Islam di Indonesia dengan benar. Ya, kalau kemarin sudah tahu, hari ini lebih tahu lagi. Jelasnya lagi. Nah nih, dari manakah Islam datang ke Indonesia sebelum masuk ke saluran? Ada yang tahu? Dari mana Islam datang ke Indonesia? Mbak Atika? Teorinya? Ada 4 teori. Iya. 1, teori Buka. 2, teori Gujarat. 3, teori Persila. Dan yang keempat, teori Cina. Ya, itu teorinya. Adalah nanti nggak akan menjelaskan panjang lebar, enggak. Ya, karena hari ini ya diskusi. Jadi ini biar ada sedikit gambaran ya apa saja saluran penyebaran agama Islam. Yang pertama adalah lewat perdagangan. Ya, jadi Mbak Atika selain tadi ada teorinya, dari mana Islam itu datang, yaitu dari perdagangan. Ini gambarnya orang-orang mana nih? Arab ya, rata-rata Arab ya. Karena kalau kita lihat coba penjelasan di bawahnya ini,
ternyata perdagangan itu dimulai dari abad ke-7. Nah, ya. Kemudian yang kedua, saluran yang kedua adalah perkawinan. Lah, hubungannya apa Bu antara perkawinan dengan perdagangan? Ingat, kan tadi mereka itu kan pedagang yang datang itu kan dari luar negeri ya, luar negara Indonesia, Arab. Mereka kan menempuh perjalanan yang cukup lama. Ya, zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada kapal cepat. Ya. Yang memaksa mereka kalau mau kembali berarti harus mengikuti arah angin. Ya, kan lama sekali, perlu bertahun-tahun. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka harus menetap dulu. Ya, menetap, ya, karena menetap lama berkomunikasi dengan penduduk setempat, ya akhirnya timbul ya rasa senang, rasa naksir, kemudian menikahi mereka. Namanya untuk metodenya hari ini paham nggak? Yang kita pakai tadi diskusi. Ya, yang kita pakai hari ini adalah model pembelajaran problem based learning dari 6 slide yang tadi Bu Lela terangkan. Berarti nanti ya Bu Lela pertama akan buat kelompok awal dulu. Kelompok awal itu adalah kelompok yang nanti membuat laporan, kemudian nanti presentasi. Lah terus yang kelompok keduanya apa Bu? Dari kelompok awal nanti Bu Lela bagi lagi menjadi kelompok ahli sesuai dengan tema yang tadi. Ya, perkawinan sendiri, perdagangan sendiri, tasawuf sendiri. Itu namanya kelompok ahli. Di kelompok ahli berdiskusi, kalau sudah kembali lagi ke kelompok awal, ya melaporkan hasilnya di kelompoknya ini masing-masing harus mengerjakan tugasnya loh. Tidak boleh nanti cuma ngikut-ngikut aja, enggak. Karena apa? Ketika kamu tidak melaporkan hasilnya, berarti nanti kelompok kamu tidak bisa membuat laporan dan tidak bisa untuk presentasi. Tuh. Kemudian biar mantap lagi, ya biar tambah mantap lagi, kita coba tayangan videonya ya. Silahkan nanti diamati sebelum nanti. Yo guys, berjumpa kembali di Story Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Ada yang kalian peroleh dari yang tadi? Saya Bu. Iya, ada apa Mbak Fatimah? 1 perdagangan, 2 perkawinan, 3 tasawuf, 4 pendidikan, 5 kesenian, 6 dakwah. Ya, itu salurannya ya, saluran penyebaran agama Islam dari video yang Bu Lela tayangkan. Hampir sama dengan slide yang pertama, cuma ini lebih dalam lagi. Harapannya nanti ketika kamu berdiskusi akan lebih paham lagi dan lebih menggali informasi lagi. Itu tadi kan Bu Lela bilang metodenya adalah metode problem based learning, kemudian berbantu jigsaw. Oke, kita buat kelompok awal dulu ya. Kelompok awal ini kelompok yang nanti untuk membuat laporan dan presentasi. Kelompoknya sudah, nama-namanya sudah Ibu share di grup. Nanti ada berapa ya? Ada 5 kelompok ya Mbak? Iya, oke. Kita buat 5. Ya, berarti kalian pastinya sudah hafal, sudah masuk kelompok mana, terus temennya siapa saja. Kita mulai yang pertama di kelompok 1. Kelompok apa ya namanya ya? Mandiri. Kelompok mandiri siapa aja? Oke, ada 5 orang. Satunya sama Mbak Eva. Iya, Zahra. Bisa mulai berkelompok. Kelompok 2? Bernalar kritis, Mbak Nindi. Oke. Kelompok 3? Kreatif. Oke. Kemudian kelompok 4? Beriman. Ya, langsung berkelompok. Dan kelompok terakhir adalah gotong royong. Silakan berkelompok dulu, ya.
Biar tahu dulu kelompok awalnya. Oh iya, nanti berarti harus bisa bertanggung jawab. Udah Bu Lela bagi, kan tadi ada 5 pokok bahasan ya. Berarti nanti ini kita bagi langsung. Dari 5 ini dibagi dulu. Siapa yang mau perdagangan, siapa yang perkawinan ya, sehingga nanti ketika saya bagikan perkawinan warnanya apa, merah, nanti kumpul di merah. Oke, yang merah perdagangan ya berarti ya. Terus pendidikan, sini nak. Nindi pendidikan, kesenian, tasawuf. Yuk, sesuai dengan warnanya. Nah, yang sama, kalau sudah, Bu Lela akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Apa yang kalian harus diskusikan, ya, ditulis di buku catatan. Kemudian ya hasil diskusinya apa. Saya Bu Lela hanya kasih waktu sekitar 20-an menit cukup ya. Atau 15 menit. Nanti kembali lagi ke kelompok awal buat disusun ya laporannya langsung presentasi. Oke. Nih, lembar kerjanya. Oke. Misalkan ada yang mau searching boleh, terus hasilnya apa? Webnya dulu di sini, terus ininya di screenshot atau disimpan. Nanti ketika kembali ke kelompok awal baru dipindah. Ya, jadi agak cepat ya, gitu. Bisa dibagikan ke temannya ini ya. Oh, ini webnya, ini isinya, terus nanti nulisnya pada saat di kelompok awal. Kalau ngambil di buku berarti bukunya disertakan sumbernya dari mana? Ini ya, dari buku Sejarah Indonesia kelas 10 gitu. Iya, halaman ini. Penerbitnya siapa? Buku ini penerbitnya CV Arya Duta, diterbitkan tahun 2019. Ini ada yang dari browsing nggak? Ada, disertakan ya webnya ya, jangan lupa ya. Webnya disertakan, kalimatnya apa, di screenshot terus dibagi. Ya, maksudnya Ben lihat pun bilang Asifan gitu, enggak, Ben. Semuanya selesai di waktu yang sama. Ya, gimana Mbak Rara? Tanya apa? Penerbit itu ini ya. Ade itu apa? Ini yang mengarang, yang membuat. Namanya dua orang, Rizky sama Seni ya. Diterbitkan oleh siapa? Diterbitkan oleh CV Arya Duta. Tahun berapa? Tahun 2019. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, kalau sudah kembali didiskusikan dengan kelompok awal, langsung ditulis laporannya ya. Lembar yang Bu Lela kasih langsung bisa dituliskan di situ. Kalian serahkan hasil diskusinya kalian langsung ke lembarnya. Oke, ketua kelompoknya harus bisa bertanggung jawab. Yo, meminta setoran dari anggotanya. Ya, harus meminta setoran dari anggotanya. Setiap anak mereka harus menuliskan hasilnya masing-masing ya, didiskusikan, dimantapkan, terus disalin.
Ya, saya nulisnya cepat bisa langsung set. Ya. Kalau ada web, kalau ada sumber kalau kamu ini sumbernya dari ini ditulisnya di sini sumbernya. Ya wis ora apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kalau pakai salsa nanti kan juga presentasi ya. Jadi sudah tahu ya di situ pertanyaannya siapa, yang bertanya siapa, bagaimana. Ini kalau nggak cukup, ini jangan di lembaran, nanti bacanya ditaruh di buku paket atau di buku diselipkan, itu nggak kayak gitu tadi. Biar tidak ngantuk, kita coba ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking nanti sebelum kita mulai presentasi agak cepet nih Bu Lela. Oke, tepuk tangan, tepuk paha, pegang kepala, tepuk tangan, pegang kepala, ambil permen. Kalau sudah kita coba presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karyah Nindya Putri. Saluran penyebaran Islam di Indonesia ada 6, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Perdagangan yang akan dibacakan oleh Nur Puji. Ya, perdagangan nih, Mbak Nur Puji silakan dibaca. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam transaksi Tanya ya. yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Diperhatikan. Sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang menurut Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena ketika melakukannya sambil berjaga, wilayah Indonesia menjadi tujuan 104 sehingga para pedagang muslim yang melewati. Nanti caranya kayak gitu ya, ditutupi ini. Lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Saluran Penyebaran Islam di Indonesia dan 6, yaitu 1 perdagangan, 2 perkawinan, 3 pendidikan, 4 kesenian, 5 politik, 6 tasawuf. 2. Perkawinan yang dilakukan secara Islam dengan mengucapkan atau menyebut 2 kalimat syahadat. Melalui perkawinan, inilah terakhir seorang muslim dan lambat laun terbentuk masyarakat muslim dengan adat Islam sehingga pada suatu saat terbentuk. Dari presentasi ini bertanya ya Mbak Evilia, dari mana diperkenalkan, kelompok berapa? Saya Fia Rasuka dari kelompok 3. Ini bertanya, sebutkan tokoh-tokoh tasawuf ini. Tokoh tasawuf apa saja yang mau jawab? Ya silahkan. Jadi tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Faishuri, Samsudin As-Sumatrani, Nur Al-Din Al-Raniri, Abdul Al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu, ini yang terakhir lah ya. Oke, semuanya oke, semua sudah presentasi untuk mengukur. Ini kan tadi kan bersama-sama kelompok ya, untuk mengukur sejauh mana kamu memahami ya. Bu Lela sudah share ya di di grup. Itu ada 5 pertanyaan, hanya 5 ya. Yang paling bawah, post test, kan ada judulnya toh. Nah, post test, tes pengetahuan, silakan bisa dijawab. Yuk, langsung hari ini dijawab post testnya. Agak bingung, boleh bertanya sedikit sama temennya, ini tadi apa? Jangan ribut ya. Hanya 5 dan itu bentuknya
pilihan ganda. Jangan ragu-ragu, langsung kirim. Kalau udah selesai. Jangan takut salah ya. Yang penting dibaca, dipahami dulu. Ya, kalaupun Bu nilainya kok sedikit, nanti bisa diperbaiki. Mana finish? Langsung dikirim kalau udah selesai. Mau sampai besok nggak dikirim-kirim? Nggak apa-apa. Kalau misalkan pun nanti hasilnya kok sedikit, nanti bisa diperbaiki, nggak apa-apa. Paling cuma ditanya tak dosennya Bu Lala. Ya? Dapat? 80. Iya tuh 80 udah bagus berarti. Oh. Mbak Rara malah pindah. Kamu pakai kode aja. Iya. Ibu Lala lupa ini si Fatimah sama itu belum kembali ke tempatnya loh ternyata. Nanti setelah ini kembali ya, Nok. Sama Rara 100. Beneran? Ya? Oh iya loh, betul nih ada yang dapat 100. Ada lagi? Apa? Udah finish semua? Kenapa? Iya beneran, Rara dapatnya 100. Bener. Iya. Nggak apa-apa, harus pede dengan jawaban sendiri. Nanti malah nggak harus 100 semua. Ya, nggak harus 100 sampai belajar kok. Ya? Sudah berapa Mel? 80, bagus, alhamdulillah. Udah finish? Ya, segera loh, nggak pakai lama. Ini udah, ya 2 menit lagi harus sudah terkirim semua. Ya, oke, sudah ya, sudah terkirim semua, oke. Kalau sudah nanti kita simpulkan pembelajaran hari ini apa, baru nanti refleksi ya. Ya. Apanya? Belum mau. Itu nanti refleksinya. Iya, baru yang tes pengetahuan terus nanti refleksi. Maksudnya metode ini seneng apa enggak, terlalu gitu. Kan cuma dijawab suka, tidak suka. Kan gitu toh, enggak mikir kan? Itu dari hati sendiri. Finish ya, sudah semua ya. Cong, yang dapat 100 berapa orang? Bu Lala pengen ngerti. Banyak. Oke, 80. Oke, terus sisanya tadi yang nggak ngacung apa? Dapat berapa? Oh, dapat berapa? Oh, 100. Oke. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Berarti kan tadi udah ini kembali dulu ke tempatnya. Silakan. Kok kamu cempil di sini? Kembali ke tempatnya, yuk ke depan. Kita simpulkan, kemudian kita refleksi, kita tutup. Ya. Yuk kembali dulu, silakan kembali. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kan sudah tahu, tadi bekerja sama dengan timnya kan sudah. Ya, berarti saatnya sendiri.
bisa ke sini semua ya, ke depan dulu ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi mulai dari awal Bu Lela tampilkan ada PowerPoint-nya ya, PPT-nya, kemudian ada video pembelajarannya, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Mbak Nindi mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang lain juga ya bisa. Ya nanti kalau bisa menyimpulkan tinggal bilang aja Bu, saya bisa Bu kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan hari ini apa Mbak Nindi yang kita pelajari? Saluran penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Ada 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan agama. Oke, ada 6 saluran penyebaran agama Islam. Yuk, dari mana lagi? Kelompok yang mana lagi? Oke, Mbak Jasila. Apa Mbak Jasila? Saluran penyebaran Islam pendidikan adalah lahirnya pendidikan pesantren. Oke, salah satunya dari 6 itu kan ada pendidikan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah lahirnya pesantren. Banyak sekali ya pesantren-pesantren besar ya. Ya, ini rata-rata pesantren yang terkenal itu adalah pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa yang jumlahnya banyak sekali. Oke, ada lagi? Yang lain lagi? Ya, gimana Mbak Rara? Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Oke, jadi kalau saluran seni itu sebenarnya merata ya, seni musik, ya pahat, ya kemudian ada wayang. Tapi yang lebih terkenalnya itu karena penyebarannya di Pulau Jawa terkenal sekali dengan Wali Songo. Apalagi sekarang sudah banyak ya, untuk menghafalkan Wali Songo itu tidak susah. Ya, bisa dengan lagu dan sebagainya. Materi minggu depan apa Bu? Karena kemarin minggu lalu sudah teorinya, kemudian hari ini salurannya. Minggu depan kita belajar tentang pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Masih ingat nggak pengaruhnya? Ada kesenian, ya. Terus apa lagi ya? Pendidikan masih ada. Terus apa lagi? Pengaruhnya bidang arsitektur dan sebagainya, bangunan kan kemarin? Ya, nanti ada bangunan, kemudian masih ada pendidikan sangat berpengaruh juga. Oke, hari ini pembelajarannya sudah menggunakan metodenya tadi Bu Lala pakainya yang jigsaw. Jadi kira-kira untuk mengukur kamu seneng apa enggak, ya kira-kira metode ini cocok atau tidak, metode ini kamu pahami atau tidak, efektif apa tidak. Coba silahkan kamu buka lembar refleksi. Ya, web apa linknya sudah Ibu share di WA ya. Silahkan bisa diisi linknya. Dijawab sesungguh-sungguhnya, sesuai hatinya kamu. Ya, mulai dari atas dulu boleh. Yang 10. Yang 10 soal, 10 refleksi ya. Kelompok ya, untuk mengukur sejauh mana kamu memahami ya. Bu Lela sudah share ya di di grup. Itu ada 5 pertanyaan, hanya 5 ya. 5 pertanyaan, bentuknya adalah pilihan ganda. Silahkan bisa mulai dijawab ya. Sudah bisa dibuka linknya yang 5 pertanyaan, hanya 5 kok. 5 pertanyaan. Iya, kan bisa dibacakan. Post test. Oke, silakan. Itu tes pengetahuan, post test. Yang paling bawah, post test kan ada judulnya toh. Nah, post test, tes pengetahuan, silakan bisa dijawab. Yuk, langsung hari ini dijawab post testnya. Hari ini ada pertanyaan. Intinya, kalau metode ini yang kamu tulis tadi menyenangkan apa tidak?
Oh, menyenangkan. Jadinya saling mengenal satu sama lain ya. Tidak harus sama bestinya ya. Jadi bersosialisasi ya dengan teman, berkomunikasi, belajar untuk bisa presentasi ya. Minggu depan kita masuk bulan suci Ramadan ya. Nanti masuk materi pengaruh Islam di Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah mau ganti jam ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.